Orang-orang kampung cuma kenal aku sebagai penggembala kambing. Namaku Asep, kerjaanku tiap hari nggak jauh dari ngarit rumput, menggembala kambing ke padang rumput. Pulang sore, hidupku ya gitu-gitu aja, sederhana. Sampai suatu hari, kejadian aneh itu terjadi. Hari itu cuaca cerah, siang hari lumayan terik. Tapi karena aku menggembala di pinggir hutan, dan angin dari arah hutan bikin sejuk, aku lagi duduk santai sambil ngawasin kambingku makan rumput. Biasanya, kambing itu nggak pernah jauh. Tapi, entah kenapa, satu ekor kambing betina tiba-tiba lari kenceng ke arah dalam hutan. Aku langsung berdiri, sontak kaget. Jangan ke sana! Hei! Teriakku. Aku lempar sandal ke arah semak, biar dia berhenti. Tapi kambing itu nggak peduli, malah makin kenceng larinya, masuk ke hutan yang lebat. Aku panik. Kambing itu salah satu milik tetangga yang nitip ke aku. Kalau hilang, bisa gawat. Akhirnya, aku buru-buru ngejar tanpa mikir panjang. Awalnya aku masih yakin bisa nemuin kambing itu dan jalan balik. Soalnya hutan itu ya deket-deket kampung aja. Tapi setelah lari agak jauh, aku mulai sadar suasananya kok beda. Pohon-pohon tinggi menjulang nutupin langit. Cahaya matahari cuma nyelinap sedikit, bikin jalan jadi remang ketutup pohon. Aneh banget. Padahal tadi aku ngerasa masuk cuma sebentar. Aku teriak lagi. "Hi, kambing!" Suara teriakanku menggema, tapi kambing itu nggak kelihatan. Di situ, perasaanku mulai nggak enak. Hening banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada burung, bahkan angin pun kayak berhenti. Yang kedengeran cuma langkah kakiku sama ranting yang terinjak kakiku. Aku berhenti sebentar, ngatur nafas. Pas nengok ke belakang, aku sontak kaget. Jalan yang tadi aku lewatin udah nggak ada. Serius, bener-bener hilang. Yang ada cuma semak lebat dan pohon rapit kayak dinding, nutup semua jalan. Pulang lo, kok bisa? Barusan aku lewat sini kan? Gumamku pelan. Aku coba menebak arah jalan untuk balik ke belakang. Tapi makin aku selusuri jalannya, terasa hutan ini makin aneh. Semua pohon bentuknya hampir sama, bikin aku muter-muter. Rasanya kayak ada yang sengaja ngejebak. Keringat dingin mulai ngucur di keningku. Aku ngerasa kayak diawasin. Bulu kudukku meremang. Padahal nggak ada apa-apa. Lalu, samar-samar, aku dengar suara. Bukan suara kambing, tapi suara orang ketawa kecil di antara pepohonan. Aku langsung merinding, napasku berat. Siapa yang ketawa di hutan siang hari gini? Aku puter badan, ngeliatin sekeliling. Tapi nggak ada siapa-siapa. Di saat itu, aku baru sadar. Aku udah bukan lagi di hutan biasa. Aku masih berdiri di tengah hutan, bingung, dan bercampur rasa takut. Suara tawa kecil tadi masih terngiang. Aku coba tenangin diri. Paling cuma halusinasi gara-gara panik. Tapi dalam hati, aku nggak yakin. Aku terus jalan, berharap nemu jalan keluar. Setelah agak lama, tiba-tiba di depan mataku terbuka jalan setapak kecil. Jalannya lurus, kayak ngarah ke suatu tempat. Aku ikutin jalan itu. Sekitar setengah jam jalan, aku lihat ada kampung kecil di kejauhan. Aku langsung lega, akhirnya ada orang juga. Kampung itu aneh, tapi sekilas kelihatan normal. Rumah-rumahnya dari bambu, ada asap tipis naik dari beberapa dapur. Aku bisa cium bau kayu terbakar, kayak orang lagi masak. Di halaman, ada beberapa orang duduk, bajunya lusuh, wajahnya pucat, tapi mereka diem aja, nggak ngobrol sama sekali. Aku nyamperin mereka, terus aku sapa, "Permisi, Pak, Bu, saya nyasar, bisa nunjukin jalan ke kampung luar pinggir hutan?" Mereka semua serentak nengok ke arahku. Gerakannya bareng,
lambat, kayak boneka. Tatapan matanya kosong, bikin darahku langsung dingin. Seorang nenek keluar dari salah satu rumah. Jalannya bungkuk, rambutnya putih, kulitnya keriput banget. Dia senyum tipis ke aku. Kasihan. Kamu kelihatan capek sekali, nak. Sini, istirahat dulu di rumahku, katanya. Aku agak ragu, tapi karena aku udah kecapekan, aku akhirnya nurut. Aku masuk rumahnya yang sederhana itu. Cuma ada bel bambu, tungku kecil, sama lampu minyak. Nenek itu ngasih aku air minum dari kendi. Rasanya hambar banget, kayak bukan air biasa. Tapi aku nggak berani nolak. Jadi aku minum aja. Sambil duduk, aku coba basa-basi. Nek, ini kampung apa ya? Kok saya baru pertama kali lewat sini? Nenek itu diem sebentar. Matanya kosong, ngeliatin aku. Terus, dia bilang, pelan, kamu jangan keluar rumah pas malam nanti. Bahaya. Ingat, jangan coba keluar. Aku langsung merinding. Bahaya gimana, Nek? Tanyaku, penasaran. Dia enggak jawab, cuma senyum tipis. Lalu keluar rumah. Aku ditinggal sendirian di ruangan itu. Dari luar rumah, aku masih lihat orang-orang kampung diem duduk. Mereka nggak ngobrol, nggak bergerak. Cuma tatapannya lurus ke satu arah. Entah kemana. Aku makin nggak tenang. Kampung ini ada yang gak beres. Hari semakin gelap. Malam itu aku susah tidur. Dari tadi cuma rebahan di balai bambu, ngerasa gak enak. Rumah nenek itu sepi banget. Cuma ada suara kayu berderak kayak mau patah. Lampu minyak di pojokan redup, bikin bayangan di dinding goyang-goyang sendiri. Aku bolak-balik, mataku merhatiin celah dinding bambu. Dari luar, sesekali kelihatan orang lewat. Tapi anehnya, langkah mereka nggak ada suaranya. Kayak bayangan doang. Aku coba pejamkan mata. Tapi tiba-tiba Allahu Akbar. Aku kebangun kaget. Itu suara azan. Tapi suaranya aneh. Bukan kayak azan di kampungku. Suaranya berat, dalam, kayak keluar dari perut bumi. Gema panjangnya bikin bulu kuduku berdiri. Dan yang bikin tambah aneh, suaranya enggak jelas dari mana asalnya. Aku penasaran. Aku buka pintu. Perlahan, di luar, suasana kampung sepi. Orang-orang yang tadi sore duduk, sekarang nggak ada. Aku ngeliat ke arah tengah kampung. Dan di sana ada rumah besar dari kayu, beda sendiri dari rumah lain. Dari dalam rumah itu keluar cahaya redup, kayak nyala obor. Suara azan barusan makin jelas terdengar dari situ. Aku merinding. Azan, tapi rasanya bukan azan manusia. Aku jalan perlahan, sembunyi di balik pohon pisang, biar nggak ketahuan. Dari situ, aku bisa ngintip. Di dalam rumah besar itu, aku lihat puluhan orang kampung ngumpul. Mereka ngelilingin sesajen. Kepala kambing, kemenyan, dan kendi berisi air. Mulut mereka komat kamit. Tapi, yang mereka baca jelas bukan doa. Bahasanya asing, berat, bikin telinga kayak ditusuk jarum. Semakin lama aku dengerin, kepala rasanya pusing, dada sesak. Aku pengen pergi, tapi kakiku kayak ditahan sesuatu. Lalu tiba-tiba, aku lihat mereka satu-satu mendongak. Matanya putih semua. Bola matanya hilang, cuma nyisain warna pucat. Aku langsung mundur perlahan, jantungku deg-degan. Tapi baru aja aku mau balik ke rumah nenek, ada satu orang kampung yang nengok langsung ke arahku. Dia nunjuk aku. Suaranya serak, berat banget, kayak bukan suara manusia. Dia bukan bagian dari kita. Seketika semua kepala serentak nengok ke arahku. Tatapan kosong itu
langsung bikin kakiku lemes. Aku masih berdiri kaku di balik pohon pisang. Napas tersengal, mata nggak bisa lepas dari kerumunan orang kampung itu. Mereka semua masih ngeliatin aku, wajah-wajah pucat, bola mata kosong, dan mulut yang terus bergerak sendiri, kayak masih ngucapin mantra. Ti. Suara kayu patah dari dalam rumah besar itu. Dari balik pintunya yang setengah terbuka, muncul sosok tinggi. Tubuhnya hitam legam, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya merah menyala, bukan kayak mata hewan, tapi kayak bara api yang membakar. Orang-orang kampung langsung sujud ke arah makhluk itu. Tapi sujud mereka, caranya aneh badannya. Melipat kayak tulang-tulang. Mereka enggak normal. Bunyi krek kayak bambu mau patah. Aku hampir teriak, tapi aku tahan. Makhluk hitam itu melangkah keluar. Setiap kakinya nginjek tanah, rumput langsung layu. Tanah jadi retak. Dia ngedongak, hirup udara dalam, lalu suaranya bergema berat. Manusia asing sudah masuk wilayahku. Orang-orang kampung serentak nunjuk ke arahku. Itu dia. Aku panik, langsung mundur pelan. Tapi tiba-tiba tanah di bawahku bergetar, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku mutusin buat lari. Aku putar badan, langkahku secepat mungkin, tapi suara mereka ngikutin. Jangan lari kau. Aku nengok sekilas ke belakang, dan jantungku hampir copot. Orang-orang kampung itu berubah wujud. Ada yang tangannya memanjang, jadi ranting kering. Ada yang mukanya meleleh, kayak lilin cair. Ada juga yang badannya meliuk, jadi ular gede. Mereka semua lari ngejar aku dengan gerakan aneh. Sebagian ngesot, sebagian merayap di tanah. Aku tambah kencengin lari. Nafas tersengal, tapi makin aku lari, hutan ini kayak muter di situ saja. Jalannya nggak habis. Suara ketawa kecil mulai kedengeran lagi di telinga. Tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kayak ada yang bisik langsung ke kuping. Lari kemanapun, kau tetap milikku. Kakiku goyah, hampir jatuh. Aku udah siap pasrah. Tapi di tengah rasa takut itu, tiba-tiba aku keinget sesuatu. Ilmu yang udah lama aku pendam, ajaran dari kiai di pesantren dulu. Aku tarik napas, pejamkan mata sebentar, dan dalam hati aku bilang, "Ya Allah, lindungi hambamu ini." Aku masih lari. Napas udah kayak mau habis. Suara langkah dan jeritan "Makluf, makluf" itu makin dekat. Bayangan hitam tinggi besar yang matanya merah juga makin jelas di belakangku. Di titik itu, aku sadar kalau cuma lari doang, aku nggak bakal bisa selamat. Aku berhenti mendadak. Jantungku berdegup kenceng. Tanganku gemeteran. Tapi di saat panik itu, otakku kayak dituntun ke masa lalu. Aku keinget waktu aku masih jadi santri. Aku pernah mondok di pesantren kecil di Jawa Tengah. Kiaiku dulu bukan cuma ngajarin ngaji, tapi juga doa-doa wirid khusus buat tameng diri. Kiai sering bilang, kalau suatu saat kamu ketemu makhluk halus yang jahat, jangan pernah lari, hadapi, pegang imanmu kuat, karena doa itu lebih tajam dari pedang. Dulu, aku anggap itu cuma nasihat biasa. Tapi sekarang, aku sadar ilmu itulah satu-satunya harapanku. Aku berdiri tegak, keringat ngucur deras. Tapi aku tahan rasa takut. Aku mulai baca ayat kursi dengan suara keras. Allahu la ilaha illahuwa Al-Hayyul Qayyum. Suara maklik makluh itu mendadak ngejerit kenceng. Sebagian dari mereka langsung terbakar kayak kena api. Sebagian lagi mundur sambil teriak-teriak. Makhluk tinggi hitam itu ngedeketin aku dengan langkah berat. Matanya makin merah, mulutnya kebuka, nunjukin gigi panjang tajam kayak besi berkarat. Dia
teriak, "Berani kau lawan aku dengan doa manusia?" Aku terusin baca ayat itu. Makin keras, makin mantap. Tubuhku tiba-tiba diselimuti cahaya hangat, kayak ada tameng. Nggak kelihatan yang ngejaga. Makhluk itu makin ngamuk. Pohon di sekitarku roboh, kayak ketiup angin topan. Tanah bergetar hebat. Tapi tiap kali dia coba nyentuh aku, tangannya langsung kebakar. Jeritannya bikin telingaku sakit. Tapi aku nggak berhenti di tengah hiruk-pikuk itu. Aku sadar, aku bukan lagi cuma penggembala kambing biasa. Aku adalah santri yang dulu pernah ditempa, yang pernah dikasih ilmu buat menghadapi makhluk-makhluk seperti ini. Aku mulai yakin kalau aku terus bertahan, pasti ada jalan keluar. Suasana malam itu makin kacau. Hutan bergetar kayak mau runtuh. Angin nibasin pepohonan sampai dahan-dahannya patah. Suara jeritan makhluk gaib itu campur aduk sama mantra-mantra yang mereka ucapin. Aku berdiri tegak, masih baca ayat kursi. Badanku basah kuyup keringat. Tapi aku ngerasa ada kekuatan hangat yang ngebentengi aku. Makhluk hitam tinggi itu makin ngamuk. Dia mukul tanah pakai tangannya yang gede, langsung bikin lubang besar. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Asap itu berubah jadi tenggen-tenggen kecil yang berusaha narik kakiku. Aku hampir jatuh. Astagfirullah, teriakku sambil baca doa perlindungan. Cahaya dari tubuhku makin terang. Tangan-tangan asap itu langsung kebakar dan menghilang. Makhluk itu meraung kenceng. Suaranya bikin gendang telingaku sakit. Doa manusia tak akan mampu hancurkan wilayahku. Dia lalu melemparkan bayangan hitam dari mulutnya, melesat kayak panah api. Refleks aku angkat tangan, baca doa, dan tiba-tiba dari mulutku keluar bacaan tahlil yang diajarin kiai dulu. Bayangan hitam itu mental, pecah di udara, bikin percikan api yang aneh. Api biru yang langsung ngilang kayak enggak pernah ada. Aku sendiri kaget. Ternyata wirid itu bener-bener mustajab. Tiba-tiba makhluk lain yang tadi berubah wujud, ular, monyet besar, dan tubuh-tubuh tanpa wajah. Semua langsung nyerbu aku. Mereka melompat, merayap, nyosor dari segala arah. Aku pejamkan mata sebentar, terus aku ingat ajaran kiai. Kalau kau dikepung, berdirilah di tengah dan jangan goyah. Baca doa dengan khusyuk, biar cahaya Allah yang hancurkan mereka. Aku teriak baca ayat kursi dan kalimat thoyyibah sekencengnya. La ilaha illallah. Cahaya dari tubuhku nyebar ke segala arah kayak gelombang. Makhluk itu langsung kesambar, meleleh. Ada yang kebakar, ada yang jeritannya menggema panjang lalu hilang ditelan bumi. Makhluk hitam tinggi itu masih berdiri, tapi sekarang badannya retik-retik kayak arang terbakar. Dia teriak terakhir kalinya, "Manusia!" Ini belum selesai. Tubuhnya meledak jadi asap hitam pekat, lalu ngilang begitu aja. Aku terengah-engah, hampir jatuh saking lemesnya. Tapi di depan sana, tiba-tiba aku melihat cahaya terang kayak pintu gerbang. Cahaya itu beda sendiri, lembut, hangat, kayak manggil aku buat keluar dari tempat ini. Aku tahu itu jalan pulang. Aku berdiri, goyah, nafas ngos-ngosan. Tubuhku bergetar, tapi mataku nggak bisa lepas dari cahaya terang di depan sana. Cahaya itu kayak gerbang, ngundang aku buat keluar dari desa goib di hutan ini. Aku mulai jalan perlahan, tapi baru beberapa langkah. Tanah di belakangku meledak. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Suara raungan menggema. Makhluk hitam tinggi itu muncul lagi. Tapi kali ini wujudnya lebih menyeramkan. Tubuhnya retak, penuh bara api. Matanya nyala kayak obor. Suaranya berat
banget. Berani kau tinggalkan wilayahku? Kau akan jadi tumbalku malam ini. Dia ngeluarin tangan gede panjang, nyosor ke arahku. Aku lari sekuat tenaga ke cahaya itu. Suara langkahnya ngejar. Bumi bergetar tiap kali kakinya nginjek tanah. Tapi aku dalam hati baca doa sambil lari. Mulutku komet-kamit tanpa henti. Tapi jarak kami makin dekat. Tangannya hampir nyampe ke punggungku. Aku udah bisa rasain hawa panasnya di kulitku. Aku loncat ke depan, berusaha nyampe ke cahaya. Tapi tiba-tiba tangannya berhasil nyakar kakiku. Panasnya kayak besi merah ditempelin ke kulit. Aku teriak kesakitan. Tapi aku paksa terus merangkak ke arah cahaya itu. Makhluk itu ketawa panjang. Suaranya bikin telingaku berdenging. Kau tidak bisa lari, manusia A. Tepat sebelum aku kepegang penuh, aku teriak sekenceng-kencengnya. Allahu Akbar. Tubuhku langsung kesedot masuk ke dalam cahaya itu. Pandanganku putih semua. Suara jeritan makhluk itu makin lama makin jauh. Sampai akhirnya aku kebangun. Aku ada di padang rumput. Kambing-kambingku ada di sekeliling, merumput tenang, seolah nggak ada apa-apa. Napasku masih ngos-ngosan. Kupandangi langit udah sore, matahari hampir tenggelam. Tapi pas aku nengok ke kakiku, aku ngeri sendiri. Ada bekas cakaran hitam panjang, kayak luka bakar. Aku langsung paham, itu bukan mimpi. Aku beneran hampir mati barusan. Aku masih terduduk di padang rumput. Keringat bercucuran, nafas terengah-engah. Kambing-kambingku kelihatan tenang, kayak nggak sadar kalau aku baru aja lolos dari sesuatu yang gak masuk akal. Tapi kakiku, bekas cakaran hitam itu masih terasa panas. Setiap aku sentuh, rasanya nyetrum. Luka itu bukan luka biasa, seperti ada sisa energi jahat yang nempel. Aku coba bangun, tapi tubuhku lemes banget. Aku duduk lagi, ngelihat sekeliling, semua tampak normal. Hutan di kejauhan, sawah yang mulai gelap, suara jangkrik yang biasanya muncul menjelang malam. Tapi hatiku bilang, ini bukan halusinasi. Aku benar-benar masuk ke alam gaib. Aku jalan perlahan pulang ke kampung. Aku sadar ada sesuatu yang ngikutin. Bukan bayangan hitam lagi, tapi suara dari kejauhan. Samar kedengeran suara azan. Tapi azan itu bukan kayak azan manusia. Nada suaranya berat, serak, bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu muncul dari arah hutan. Makin lama makin menjauh. Aku berhenti sejenak, ngelihat ke arah hutan. Dalam hati aku bergumam, berarti mereka masih ada di sana. Sampai di rumah, orang-orang kampung kaget. Katanya, aku hilang seharian. Padahal, menurut perasaanku, aku cuma hilang sebentar. Wajah mereka pucat pas aku nunjukin bekas luka di kakiku. Ada yang bilang, itu tanda kamu udah dibidik makhluk sana. Aku cuma bisa diem. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Luka di kakiku berdenyut, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku coba baca doa, dan anehnya, denyut itu mereda. Aku makin yakin, kalau bukan karena doa dan ilmu yang pernah Kiai ajarin dulu, mungkin aku udah jadi tumbal di kampung gaib itu. Sampai sekarang, tiap kali aku bawa kambing ke padang rumput, aku selalu ngindarin hutan itu. Tapi sesekali, kalau sore menjelang malam dan angin dari arah hutan bertiup, aku masih suka dengar suara samar-samar. Dan di saat itu, bulu kudukku selalu berdiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan saya tutup dengan wassalam.